Lebih bagus sebelum balik disuratin. Karena apa? Supaya bersih. Takutnya habis kencing masuk ke dalam nyerap di lingkaran roda helm itu mengandung najis. Kalau seandainya ada jeda kencing bapak lagi sholat dia nempel, kira-kira gimana? Ini hukum. Nah, ini hukum jelas. Kalau masih ada yang nempel ya sholatnya nggak sah. Bapak ditempel jadi nggak sah makanya. Tapi namanya manusia, kita juga membawa najis. Tidak apa-apa. Ini menyampaikan hukum yang sudah menjadi wajib harus dibersihkan. Paham? Paham ya? Kalau sekarang anak kecil belum berani sunatan, Kanjeng Nabi Adam. Ternyata yang disunatkan pertama adalah Kanjeng Nabi Adam. Sampai nadar, saya seandainya sudah dipisahkan sama Siti Hawa, dalam kalau yang mengatakan 300 tahun ditemukan di Jabal Rahmah, ada nadar tersendiri. Ya Allah, seandainya Kanjeng Nabi Adam, tidak ada manusia, tidak ada dulu Kanjeng Nabi Adam, seandainya saya ditemukan sama istri yang tercinta namanya Siti Hawa, akan saya kurangi dari seluruh tubuhku. Apa itu? Kater sedikit, udah tua. Ditemukan si Jawa sama Kanjeng Nabi Adam di Jabal Rahmah. Besok kalau bapak umroh atau haji di Jabal Rahmah, jangan diotoret. Itu ada batu-batu, jangan diotoret. Ada yang punya kalimat orang-orang dia laku di kabutan duanya ke saya dalam hati ditolak-tolak tulisin. Kalau mau tubuh tulisin. Tapi saya enggak. Jangan ngotor-ngotorin tempat suci. Jangan diotoret. Itu Jabal Rahmah, pertemuan Kanjeng Nabi Adam sama Siti Hawa. Setelah pertemuan ditemukan oleh Allah SWT, diterima tobatnya. Ya. Diterima tobatnya oleh Allah, ditemukan Jabal Rahmah, itu lantaran menyebut nurnya Muhammad. Nurnya Muhammad. Dunia ini tidak akan diciptakan kalau gak diciptakan nurnya Muhammad. Seisinya gak akan diciptakan. Bahkan semua makhluk tidak akan diciptakan kecuali diciptakannya nurnya cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad setelah nyebut nurnya Kanjeng Muhammad diterima. Ditemukan di Jabal Rahmah jarak 300 tahun. 300 tahun lebih setelah bertemu punya nadar, Kanjeng Nabi Adam, Adam, apa kata-kata punya nadar dulu? Udah saya kabulkan, kamu saya temukan dengan istri yang tercinta. Apa nadarmu? Nadar jadi wajib, Pak. Nadar jadi wajib. Makanya kalau bapak mau kuncinya nih, kalau bapak punya cita-cita cepat tercapai, bapak punya nadar. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya besok lulus, saya mau foto kambing. Atau anak saya pinter ranking 1, saya syukuran. Atau aku bisa punya rumah, aku syukuran. Atau aku mau jadi pejabat, diangkat PNS-nya, punya nadar. Ntar kalau sudah diangkat PNS-nya, syukuran. Itu menurut kau. Kalau udah punya nada itu cepat terkabul. Sepertinya Kanjeng Nabi Adam dan Kanjeng Nabi Ibrahim. Pak, Bu, kepin punya cita sudah terkabul. Apa kuncinya? Yang pertama, punya nada. Besok kalau anakku lulus, besok kalau anakku cepat dapat jodoh, aku mau motong kerbau. Udah dapat jodoh, motong kerbau. Bu, kalau cita-cita yang cepat tercapai harus punya. Seperti Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Ibrahim, nadarnya dipotong. Setelah bertemu, diingatkan oleh Allah Taala dipotong katernya. Betul? Setelah dipotong katernya, juga menjadi keturunan Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa punya keturunan pertama. Singkat saja ya Pak. Pertama. Yang kedua, punya ada cita-cita cepat terkabul. Kanjeng Nabi Ibrahim, ya Allah Tuhan kami, saya kepengen punya anak yang soleh banget.
Seandainya saya diberikan anak yang soleh, besok akan saya potong. Begitu Kanjeng Nabi Ibrahim punya anak, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya anak. Bu, aku tanya, ibunya Kanjeng Nabi Ismail sama sama? Hah? Sarah apa Hajar? Hah? Sarah. Ya. Punya anak. Kanjeng Nabi Ibrahim cepat punya anak. Ibunya ya Siti Sarah punya suami namanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Ada Bu di sini Bu? Mohon maaf nih, ada yang nggak punya anak Bu? Ada yang keluarga nggak punya anak terus nawari bapaknya suruh nikah lagi, ada nggak? Hah? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Bu, punya rumah tangga belum punya anak, terus bapaknya disuruh Pak kawin lagi gitu, ada nggak? Hah? Jangan jawabannya malah enggak gitu, malah sayang ya. Dan Kanjeng Nabi Ibrahim disodor oleh Siti Sarah, suruh kawin lagi. Bahkan pun yang suruh milih istrinya. Saya pilihin yang jadi pembantu suruh nikah sama Kanjeng Nabi Ibrahim. Punya cita-cita setelah nikah lagi punya anak. Kalau punya anak tadi nadanya bagaimana? Mau dipotong. Setelah gede Kanjeng Nabi Ismail punya anak, dipotong. Namanya korban. Itu nadar. Cepat punya anak, nadar. Ada jalan lain suruh kawin lagi. Bahkan pun calon istrinya sudah disiapin nama istri yang pertama. Pembantunya lagi cantik jelita luar biasa. Setelah nikah bahkan pun disodor. Setelah itu mau kawin lagi punya cita-cita 80 tahun 86 punya anak 80 tahun dihitam. Bu, hitanya nggak pakai gunting lagi, nggak pakai laser lagi, betul, nggak pakai remote lagi ini ya. Jam sekarang canggih pakai remote server itu, pakai laser server, udah jadi, bener ya, bener. Dulu ya digunting, bener ya, jepit digunting, karena pakai pemes. Kanjeng Nabi Ibrahim pakai kapak terbuat dari batu, dia tipis. Itu umur 80 tahun. Kalau seandainya nih umatnya Kanjeng Nabi umur 80 tahun dan disunat gimana kira-kira? Keren ya? Kira-kira keras nggak? Alot ya. Bahkan pun pesonya usia 3, guntingnya yang gedenya segini. Gunting Bu. Umur 80 tahun disunat Kanjeng Nabi bro. Kalau seandainya bapak gimana? Monggo katanya. Udah nggak ada, udah habis. Udah habis. Ini Kanjeng Nabi bro. 80 tahun ya, mudah-mudahan umur sampai 80 tahun. Nah kalau sampai umurnya cuma 63 nggak jadi disunat. Makanya itu umat Kanjeng Nabi disunatnya waktu kan kecil. Karena apa? Umur 7 tahun mulai disunat. Tapi kalau Kanjeng Nabi lahir itu sudah keadaan sunat. Walaupun itu dalam kaulai mengatakan disunat lagi umur 7 hari. Tapi Kanjeng Nabi lahir sudah keadaan sunat, celaka, rambutnya berminyak. Itu Kanjeng Nabi lahir. Maka dari umatnya tuh setelah kubah ya itu disunat. Ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau seandainya kepengen terkabul banyak nadar harus dijalanin. Kalau nggak dijalanin hukumnya punya utang, sama juga punya utang lain harus dibayar. Bahkan pun kalau seandainya sholat harus dikutuk. Pak, Bu, paham? Ini namanya hit. Maka dari itu umat Kanjeng Nabi ditanya waktu kecil supaya bersih, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai kita aja. Itu kalau ditulisin ada 5, sampai ketek dijabut, sampai kumis dicukur, sampai
Hah? Ada 5 yang terakhir nih. Ada koko Depok, sunat. Hari Senin hari Jumat sunat. Ada jebut. Cukur. Kalau bapak-bapak harus di pojok, cukur mana udah. Tapi kalau ibu harus di jam. Bener nggak? Ini syarat kami benar. Ibu-ibu dijabut, bapak-bapak dijabut. Sakit mana? Dijabut karena apa? Itu untuk apa namanya? Awal dari kesakitan mau melahirkan. Kalau bersihkan enak, betul nggak? Betul nggak? Riwas kumusnya bolong panjang betulnya buat wah. Yang gede dimakan penyantai di sini, betul nggak? Makanya harus dipotong kumis. Ya. Nah kalau laki-laki juga harus dipotong bulu kemaluannya. Kalau enggak ya susah juga. Takut dilipat kebeler. Hadirin yang dimati Allah SWT. Ini bab begit. Nah singkat saja ya Pak. Biar dipaham. Gak usah banyak-banyak. Takut pemilihnya malah ngeblank. Terakhir. Bu. Terakhir ya. Yang terakhir adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disyukuri. Pertama. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, wa malam yaskurin ni'mata faqad farado di zawalnya. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah SWT tidak mau bersyukur, ini menurut hadis, maka orang itu akan mengantarkan nikmatnya ke jurang kesengsaraan. Dikasih nikmatnya diberikan ke jurang kesengsaraan. Dari bidai ini menurut. Tapi barang siapa yang bersyukur, wa man syakara faqad qayyada bi qadiha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah SWT yang dikasih nikmat, maka orang itu akan mengantarkan nikmat, memikat kencang, diantarkan dalam kebaikan. Fa in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat yang Allah yang telah diberikan, maka Allah akan menambahkan nikmat yang luar biasa. Betul nggak? Nikmat yang telah diberikan oleh Bapak Jafarianto luar biasa. Yang pertama, punya istri, nikmat ya. Betul Pak? Betul. Satu kan ya? Hah? Istrinya satu kan ya? Satu. Alhamdulillah. Ya bener kan? Takutnya hanya dulu. Simpenan. Nah, dan cobain banyak ya. Banyak. Ustaznya juga satu aja lah. Jangan dua-dua. Repot. Beneran. Oh iya satu bener, di sini satu, di sana satu, di kampung satu. Nikmat. Punya istri nikmat. Luar biasa, bakal ibadahnya luar biasa, setat-setat. Terus punya anak nikmat. Punya anak, punya kerjaan nikmat, punya rezeki nikmat ya. Punya lancar nikmat, sehat nikmat, sakit nikmat semua nikmat. Bahkan yang terakhir nikmat rumah, coba. Rumah ratusan juta. Kalau nggak beli perjatin, siang buat malam buat sih. Cara bahasa Jawa, kaki buat kepala buat kaki punya rumah. Lah kalau sudah punya nikmat yang berupa rumah semegah ini adalah al-baitu jannatu. Rumahku adalah surgaku. Ratusan juta nikmat yang diberikan oleh Bapak Jafar. Harus disyukuri, harus. Ini termasuk nikmat yang terbesar. Kalau nggak punya rumah mau di mana? Jembatan, hujanan, panas kepanasan, punya rumah. Sudah 3. Nah ini harus disyukuri. Saat ini Bapak Jafar mensyukuri nikmat Allah yang berupa rumah yang paling gede, paling mudah, paling mahal. Segala-galanya rumah. Yang rumah pertama adalah rumah ini. Rumahku adalah surga. Makanya rumahnya biar dipakai adem, amin. Dipakai berkah, nggak banyak bertengkar. Punya rumah bertengkar mulu. Sedikit rukyah rumahnya. Rukyah. Ada saya punya rumah di sana, aku panggilin, mau punya nempatin rumah itu, cerai. Ganti lagi, nempatin itu, cerai lagi. Sampai 4 kali, ganti orang lagi, nempatin rumah itu, cerai lagi.
sampai ganti orang lagi, nempatin orang cerai lagi. Saya rukyah bener, saya bohong. Daerah atas. Bapak saya manggil, Pak Ustaz, ini rumah kok ganti-ganti orang dia cerai, ganti orang cerai, nempatin rumah cerai ada. Rumahnya bener angker luar biasa. Tahu-taunya saya cek, saya taksi mediasi. Di situ apa? Ya selalu rumah itu makanya kalau mau nempatin rumah adain. Pak, Bu, adain tiap kamar, tiap pintu. Supaya apa? Dengan lafal Allah kalimat ada adzan sunat. Kalau sholat sunat, mau pondasi sunat, menempati rumah sunat, iqomah sunat, mau meninggal pun sunat. Diadain supaya khasiatnya dengan mendengarkan lafal adzan, setan keluar semua. Kabur takut dengan ilmunya, takut. Bang Budul datang Budul yang disuruh, takut dia. Kabur, yang tadinya mau jahat nggak jadi jahat, yang tadinya mau ganggu nggak jadi mau, udah kabur dengan dengar suara ada dari rumah. Pertama makanya ini supaya rumah jadi surga pun tenang antem gitu. Saya rukyah rumah itu, saya keluarin semua, gaib saya keluarin dua. Kalau mau keluar serius, benar dua. Saya tahu mana pasar kok. Pabrik yang minta tumbal 7 saya ringkus semua, udah kena tinggal Pak, nggak jadi ringkus, berdebat, saya mediasi hari masih ada videonya. Itu kita tumbal dulu, baru tumbal, ringkas. Ya, setan sudah kuat, tapi kalah sama manusia yang sakti. Kalah, jin kuat, pintar, tapi masih kalah dan masih pintar sama manusia yang soleh. Jangan salah, ringkus. Rumahnya keluar semua, akhirnya setelah terakhir kisah rukyah, alhamdulillah sampai sekarang punya anak. Jadi gak sembarangan rumah, makanya disyukurin nikmat Allah. Rumah ini adalah surgaku, tenang antem loh dinawi, bikin tentermati, dia bawa rezeki, anaknya soleh dan solehah, tidak banyak berantem. Juga yang terakhir, supaya bapak jangan lahan lirik lagi ini. Pengok. Doain bapak kalau kerja jangan pelakir lirik udah disiarin rumah. Hah? Ya maksudnya karena kiri ke kanan belok gitu temen-temennya jangan gitu. Kanan tengok kiri. Ya kalau nenek-nenek umur 80 tahun. Kalau masih gadis ibunya 10. Nah itu penting. Jadi rumah pun harus disyukuri karena apa? Rumah ini nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya rumahnya angker, bagaimana? Makanya inilah syukur ini dengan dibacakan kalimat Allah, apalagi kalimat thayyibah, kalimat Islam, kalimat iman, kalimat yang ditimbang isinya daripada 7 langit, 7 bumi sak isinya masih beratan 8 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbi bin Mustafa Sidana wa firlana Mamadaya wasi'at Karami wal habibul ladhi Tuja syafa'atuhu Ikul yawli minat Awali muqtakimi. Pak, ya. Jadi rumah penting sekali disyukur supaya bisa dikencang yang baik kuat, ya kan diarahkan ke jalannya Allah, jalan yang benar. Ini rumah. Belum nikmat yang lain, maka kita harus mensyukuri. Wa in kafartum inna adzabil syadid. Nggak mau nyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, apa saja nikmatnya melek, kemudian hidup. Coba kalau seandainya alisnya bisa panjang banget, nikmat luar biasa, alis aja, rambut bisa panjang, itu nikmat. Telinga mendengarkan kebaikan, lipat buat membaca Al-Quran, tangan buat bersedekah, segala yang baik, benar nggak? Semua itu nikmat Allah SWT. Bahkan pun sakit itu nikmat. Nikmat. Saya diberi sakit, berarti sadar. Untuk menjaga kita, sakit pun diberi nikmat supaya sadar
supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau saya sehat terus gak bakalan sadar, wah aku harus kaya terus ini segala macam, wah bangga, gak bakalan syukur, bener gak? Tapi begitu kalau jadi kufur ya, begitu dikasih penyakit ada termasuk rahmat Allah, ganjaran dari Allah, supaya ingat, ya Allah aku merasa sakit, ya Allah Tuhan kami, terus berdoa pasti lihat aja. Kalau orang banyak susah pasti ingat kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau lagi gak susah gak ingat sama Allah. Maka dari itu sehat ya nikmat, sakit ya nikmat, gak sehat juga nikmat, apalagi di rumah. Ini syukur rumah ya. Saya terangkan harus bersyukur karena menikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ditambah nikmatnya, rezekinya, amin. Berkah rezekinya, banyakkan rezekinya, benar, supaya bisa lebih rezekinya buat pergi ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nikmat luar biasa. Banyak yang kalau kita hitung dari sekarang. Wa in ni'matan wa in ta'udu nikmat Allah. Kalau seandainya nikmat yang diberikan oleh kalian, oleh mereka semua, gak bakal bisa hitung. Yang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi rumah doang, belum yang lain. Luar biasa, luar biasa. Anak dijadikan anak soleh, amin. Besok dia pintar, bisa nyari rezeki, amin. Bisa mendoakan kepada orang tua, kakeknya yang sudah meninggal didoain. Diharapkan anak yang soleh dan soleh dalam ulang meninggal sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada apa lagi kecuali anak soleh, saudara jariah, ilmu apa? Kalau itu udah gak ada mau gimana? Mendingan saudara jariah juga sedikit. Ilmu apa kan tidak punya, nggak modal, tapi punya